Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidil awalina wal akhirin habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan ini, alhamdulillah saya ingin sedikit memberikan klarifikasi tentang sebuah tulisan yang baru-baru ini saya share tentang bagaimana seorang wanita memungkinkan untuk melafalkan sigat hijab kabul dengan seizin walinya. Kenapa saya perlu klarifikasi ini? Karena ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi. Kesalahpahaman yang saya kira paling fatal adalah menganggap seolah-olah tulisan saya membenarkan bahwa seorang wanita memungkinkan untuk menikah tanpa wali atau izin wali. Jelas ini kesalahpahaman dan boleh jadi menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Oleh karenanya saya merasa penting untuk memberikan klarifikasi atas tulisan tersebut. Jadi yang saya sampaikan pada tulisan saya yang berjudul Menikah di era normal yang baru ini, yang saya sampaikan adalah bahwa ada kecenderungan baru di dunia barat dan di Amerika khususnya, dan saya sebagai officiant, salah seorang imam yang terdaftar dan memiliki hak untuk menikahkan orang, mungkin dalam bahasa Indonesia sebagai penghulu di Amerika. Saya kerap kali menikahkan orang di mana atas seizin walinya, sang mempelai wanita sendiri yang kemudian mewakili diri dalam pernikahan tersebut. Ini kita harus berhati-hati dalam memahami. Sebab memang kesepakatan mayoritas ulama mengatakan bahwa yang namanya izin wali bagi seorang mempelai wanita adalah salah satu daripada rukun nikah itu sendiri. Di mana pernikahan tidak dianggap sah atau valid secara Islam tanpa seizin wali. Dan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la nikaha man la waliyalah. Tidak terjadi nikah tanpa persetujuan wali. Walaupun memang ada pendapat minoritas. Dan pendapat minoritas itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah di dalam salah satu pendapatnya. Walaupun pendapat ini dalam mazhab Abu Hanifah sendiri kemudian mendapat perbedaan pendapat dari murid-murid beliau, termasuk Muhammad Zafar yang mengatakan bahwa persyaratan wali tetap diharuskan dalam pernikahan seorang wanita. Maka saya menyampaikan pendapat Imam Abu Hanifah ini sekedar sebagai informasi, supaya kita tidak terkejut ketika kita melihat ada sebagian umat Islam yang kemudian mengikuti pendapat tersebut. Dan kita tidak perlu kemudian terlalu heboh dan kemudian bingung, apalagi saling menyalahkan. Sebab walaupun mereka kita anggap salah, mereka kok
juga mengikut kepada sebuah pendapat yang valid dalam bidang ilmu fikih Islam. Dan oleh karenanya saya menyampaikan itu sebagai sekedar bagian daripada scholarly discussion atau diskusi keilmuan dalam Islam. Bahwa dalam Islam itu ada perbedaan pendapat yang cukup besar dan cukup luas. Ya, dan itu sangat detail. Kalau seandainya kita ini rajin-rajin membaca buku fikih, dan tidak sekedar membaca buku fikih yang kita ikutin, kita coba keluar sejenak, membaca fikih orang lain. Kalau kita Syafi'i misalnya, coba baca buku fikihnya Imam Malik, coba baca fikihnya Imam Hanafi, coba baca fikihnya Imam Hambali, dan fikih-fikih yang lain. Fikih itu ada 4 yang terkenal, ada mazhab 4 terkenal. Tapi sungguhnya bukan cuma 4. Tapi pendapat para ulama kita begitu sangat-sangat ragam sekali ketika kita sudah sampai kepada diskusi atau perdebatan hukum dalam agama Islam. Maka kesepakatan ulama secara mayoritas, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan sebagian Hanafi, mengatakan bahwa persyaratan wali dalam pernikahan adalah merupakan bahagian dari rukun nikah itu sendiri. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa nikah yang tanpa wali tidak terjadi. Itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Tapi sekali lagi ada pendapat lain yang minoritas, dan itulah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Nah, yang saya ikuti adalah pendapat mazhab mayoritas. Bahwa yang namanya izin wali adalah sebuah keharusan di dalam pernikahan tersebut. Dan oleh karenanya tetap kita ikutin itu. Nah, yang menjadi diskusi kemudian, apakah kata izin wali itu berarti bahwa sang wali yang kemudian harus melafalkan nikah di saat terjadi ijab kabul? Ini yang kemudian menjadi sebuah permasalahan karena terjadi diskusi baru, terjadi ijtihad baru, dan ini perlu kita pahami dalam konteks berbeda di keragaman masyarakat Islam. Di Timur Tengah misalnya wanita ditempatkan di kamar lain, lalu kemudian sang mempelai pria ada di kamar lain pula, dan ijab kabul dilangsungkan bersama wali dari sang wanita. Jadi wanita tidak terlibat langsung. Ya tentu ini bukan masalah. Ini adalah sebuah kultur tradisi yang terjadi, dan secara Islam juga sah karena diwakili oleh sang wali tersebut. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, apalagi kehidupan Islam, orang Islam di Amerika dan di dunia Barat, terjadi sebuah shifting mentalitas atau perubahan mental dan wawasan dalam beragama. Dan khususnya anak-anak muda yang ada di Amerika dan di dunia Barat ini, melihat beberapa hal secara kritis. Ya. Dan tentunya ini tidak perlu kita salahkan karena agama itu membuka ruang untuk kemudian difahami secara baik, bahkan tidak salah barangkali kalau saya memakai istilah, memakai akal yang cukup kritis dalam melihat banyak permasalahan-permasalahan di dalam kita beragama. Dan ini penting sekali supaya kita dalam beragama itu tidak sekedar ikut-ikutan, tapi memang kita pahami. Maka akal kritis di dalam beragama itu sangat penting. Itulah sebabnya Ibrahim alaihissalatu wassalam bahkan hingga yang mempertanyakan bagaimana Allah akan membangkitkan orang yang telah meninggal dunia di hari akhirat nanti. Kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau ya Allah akan menghidupkan orang mati? Allah mengatakan, awalam tu'min, apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, bala. Betul ya Allah, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Agar hatiku menjadi tenang. Artinya apa? Dalam beragama ini ya bukan sekedar emosi yang kita ikutin, bukan sekedar ikut-ikutan kepada masyarakat sekitar, bahkan bukan sekedar ikut kepada apa yang disampaikan ulama-ulama tertentu. Tapi bagaimana kita sendiri bisa memahami agama ini secara benar. Dan untuk memahami itu tentu kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang jernih, bahkan boleh saya mengistilahkan pemikiran yang kritis. Ya, kita pertanyakan dan kemudian kita berusaha untuk menemukan jawaban tersebut. Walaupun pada akhirnya kita sadar bahwa logika kita, argumentasi kita, rasionalitas kita sangat terbatas. Maka pada saat kita kemudian tertumbuk tidak menemukan jawaban yang kita cari, bukan berarti kemudian kita
tidak mengimani. Karena pada akhirnya yang harus kita sadari adalah keterbatasan kita. Tapi keimanan bukan berarti kemudian menutup ya apa yang disebut dengan curiositas, keingintahuan kita dan mempertanyakan banyak hal dalam keberagamaan kita. Maka ini penting sekali. Maka kalau kita melihat sejarah pernikahan dalam dunia Islam ya, itu yang terjadi, wanita-wanita kemudian ya mempelai wanita ditempatkan di ruang tertentu, lalu kemudian sang walilah yang mewakili, biasanya kalau di Indonesia berjabat tangan dan menyampaikan ijab kabul kepada sang mempelai pria. Nah ini kemudian di dunia barat, khususnya di Amerika, banyak di antara generasi muda yang kemudian menggali, ya, sekaligus mempertanyakan, apakah memang sang wali bahkan misalnya ayah yang harus mewakili wanita ketika sedang terjadi ijab kabul itu? Atau istilah rukun wilayah atau wali dalam pernikahan itu adalah artinya bahwa sang mempelai wanita harus mendapat izin, walaupun dalam pelafalan, melafalkan ijab kabul itu adalah wanita sendiri, memungkinkan. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian timbul ya, dari masa ke masa. Nah, melihat kepada kejiwaan dakwah atau dakwah psikologis dakwah di Amerika Serikat, maka kami kemudian berpikir bahwa kalau kita memaksakan ya, wanita-wanita ini kita nikahkan secara tradisional, mengikut pada kultur yang sudah berkembang di dunia Islam, maka boleh jadi ada di antara anak muda di Amerika atau wanita-wanita muda di Amerika dan di Barat secara umum bisa terpental, ya, karena demikian sengitnya apa yang disebut dengan gender equality atau kesetaraan gender di Amerika dan di dunia Barat. Maka kalau wanita-wanita ini kemudian kita tempatkan di ruang tertentu, lalu kemudian diwakili oleh walinya menikah, dan dia tidak ikut serta, maka walaupun dia mungkin tidak ungkapkan, tapi itu akan dirasakan sebagai sesuatu yang tidak pas. Mungkin lebih kasar lagi, seolah-olah itu adalah merupakan diskriminasi kepada kaum wanita. Nah, karena inilah yang terbangun sebagai mindset di dunia Barat. Maka kemudian kita menggali makna daripada rukun wali itu apa sih sesungguhnya. Nah, kami berkesimpulan bahwa makna daripada rukun wali itu artinya memang sudah ada sepengetahuan dan izin wali kepada sang mempelai wanita untuk menikah. Adapun kemudian melafalkan ya ijab kabulnya itu, maka wanita dengan izin yang sudah didapatkan dari walinya tadi bisa menyampaikan sendiri. Maka mungkin dalam bahasa Arab bisa mengatakan zawajtu nafsi, saya menikahkan diri aku, ya. Nah, daripada kemudian orang tuanya mengatakan saya nikahkan putri aku, maka atas izin wali dia mengatakan zawajtu nafsi, saya menikahkan diri aku kepada Anda, ya disebutkan namanya, ya berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan mahar so and so. Dengan mahar apa saja bisa disebutkan atau tidak disebutkan, itu terserah saja. Artinya apa? Ini jangan disalahpahami ketika saya mengatakan bahwa di Amerika dan di dunia Barat, wanita-wanita dalam melakukan ijab kabul itu menikahkan diri sendiri, tapi bukan berarti tanpa izin wali. Karena sekali lagi tetap kita sepakat bahwa yang namanya izin wali itu menjadi bagian daripada rukun pernikahan. Maka setelah mempelai wanita mendapatkan izin dari walinya, maka sang mempelai wanita itu kemudian ya menikahkan atau ikut terlibat dalam ijab kabul. Nah ini tentu seperti yang saya sebutkan tadi beberapa alasan penting. Yang pertama adalah pernikahan ini kan adalah sekali dalam sehidup ya, dan merupakan sesuatu yang begitu sangat penting dalam kehidupan seorang manusia. Maka sang wanita sebagai manusia ya pasti punya emosi, punya rasa. Maka ketika dia sendiri yang menyampaikan itu, maka ada ikatan emosi yang lebih dalam ketika menyampaikan bahwa saya menikahkan diri saya kepada Anda berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah dan dengan mahar yang telah disepakati. Maka dengan ucapan seperti itu dia rasakan betul.
Dan itu merupakan bagian daripada uh, kedalaman sentimen dalam sebuah ijab kabul dan pernikahan. Ya, ketimbang misalnya wanita ini disimpan atau mohon maaf ditempatkan di kamar yang lain, lalu kemudian diwakili oleh walinya. Nah, tapi yang paling penting dari semua itu adalah memberikan sebuah asumsi bahwa wanita itu tidak perlu diperlakukan ya. Karena ini anggapan umum, dan harus kata akui, anggapan umum di dunia barat mengatakan bahwa wanita dalam Islam itu adalah kelas 2. Ya. Dan itu boleh jadi menjadi sebuah justifikasi ya, yang akan dijadikan alasan bagi orang untuk semakin menuduh Islam sebagai agama yang diskriminasi kepada wanita, ketika sang wanita itu kemudian ditempatkan di satu tempat, ya di ruang tertentu, lalu kemudian walinya lah yang kemudian melangsungkan pernikahan itu. Nah, ini ijtihad baru yang kemudian kita lakukan ya di dunia barat, di dunia minoritas muslim, di Amerika Serikat, yang terkadang teman-teman kita di dunia mayoritas Islam ini kurang memahami ya. Dan terkadang kita di dalam memahami hukum Islam ini ingin selalu ikut kepada sesuatu yang ideal. Hukum Islam itu dan hukum fikih misalnya, ya, kita sadar bahwa pasti akan terjadi keragaman pendapat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan bahwa ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam hukum fikih, maka beliau menganjurkan untuk ikut kepada aisarah, yang paling mudah. Ya. Yang paling mudah. Pertama, tentu kalau dalilnya sama. Ya. Jadi jangan karena mudah tapi dalilnya lemah, kita ikut pada yang lemah. Ya. Kalau dalilnya sama. Nah, tentu yang kedua adalah bahwa hukum yang kita pilih itu punya dampak positif di dalam dakwah dan masyarakat. Nah, salah satu hal yang bisa berdampak positif ketika wanita sendirian langsung melafalkan ijab kabul dengan izin wali. Sekali lagi catatannya, dengan izin wali, adalah nampak bahwa wanita itu dalam Islam memiliki independensi. Ya. Memiliki kebebasan dan ada rasa emosi yang terlibat langsung ketika menikahkan diri sendiri itu. Maka itulah sebabnya kami berijtihad di Amerika bahwa pernikahan bagi seorang wanita bisa dilakukan langsung, dilafazkan, tapi tentu dengan izin wali tadi itu. Nah, maka dengan kehadiran wali, kemudian biasanya penghulu bertanya kepada sang wali, apakah putrinya diizinkan untuk menikah? Dan kalau sang wali sudah mengatakan iya, sudah mendapat izin, maka sang putri kemudian bisa melafalkan ya, bahwa pernikahan tersebut. Nah, inilah barangkali salah satu hal yang jangan sampai disalahpahami, seolah-olah saya kemudian membenarkan pernikahan tanpa wali. Tidak demikian. Yang saya benarkan adalah bahwa sang wanita tetap mendapat izin dari wali, tapi kemudian dia sendiri yang melafazkan ya, ijab kabul ketika terjadi pernikahan tersebut. Nah, sekali lagi tentu dengan alasan-alasan ya, solois dakwah, ya, kepentingan dakwah secara umum, kepentingan membangun image atau persepsi tentang Islam yang positif dan lain sebagainya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa clear dan jelas dan tidak disalahpahami lagi, karena sekali lagi kerap kali ketika kita membaca sebuah tulisan, kita membaca terlalu cepat, tidak dilelami, tidak diselami, sehingga mengambil kesimpulan yang salah. Bahkan terkadang kerap kali kita membaca tulisan itu dengan judulnya saja, lalu mengambil sebuah kesimpulan. Nah, yang pasti adalah bahwa pernikahan pasca COVID-19 ini ya, memang ada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya kira ini bagian dari new normal. New normal ini menuntut kita orang Islam untuk coba membuka wawasan. Ya, wawasan agar kita bahkan dalam beragama sekalipun ya, bisa membawa perubahan-perubahan yang lebih meringankan, yang memudahkan, dan tidak mengurangi nilai syariah yang harus kita pegangi. Satu contoh yang selalu saya berikan adalah bagaimana di masa-masa lalu kita seringkali memahami Al-Quran kita secara pasif. Maksudnya apa memahami Al-Quran secara pasif? Terkadang perintah itu kita fahami sebagai sebuah kudrah atau takdir. Misalnya Allah mengatakan, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik dari semua kesulitan itu ada kemudahan.
Lalu kemudian kita menunggu kemudahan, karena kita pahami secara pasif. Ya, kita kena corona, kita kena COVID sekarang ini, ya kita menunggu kemudahan sampai corona berlalu, berarti kemudahan datang. Padahal kalau kita pahami secara aktif Al-Quran kita, tidak demikian. Makna daripada inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dibalik daripada kesulitan ada kemudahan, artinya kita justru harus berada di garda terdepan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Salah satu di antaranya adalah, and I'm challenging those who are working on pharmaceutical field, mereka yang bekerja di bidang obat-obatan misalnya, farmasi, apakah Anda bisa menemukan sesuatu, apakah itu vaksin, apakah itu obat, apa saja, untuk bisa menjadi penyebab kemudahan itu datang. Jadi jangan kemudian hanya menunggu apa yang Amerika telah dapatkan, apa yang Cina sudah dapatkan, baru kita kemudian bertepuk tangan. Sementara kita sendiri orang Islam diam, menunggu kemudahan itu datang. Ini namanya pasif di dalam memahami Al-Quran. Ya. Pasif dalam memahami Al-Quran. Sama ketika kita membaca ayat Al-Quran tentang zakat misalnya. Kita yakin bahwa zakat itu artinya salah satu rukun Islam. Memberikan 2,5% harta kita, ya, yang tertinggal, artinya dari saving kita. Tapi apakah kita pahami seperti itu saja? Tentu tidak. Harus difahami secara aktif, proaktif. Apa artinya memahami zakat secara proaktif? Kalau kita diperintah zakat, maka dibalik dari perintah itu bukan sekedar mengeluarkan. Tapi dibalik dari perintah itu artinya kita harus memiliki income yang lebih. Kita harus kuat secara ekonomi. Itulah sebabnya ketika Al-Quran turun memerintahkan kepada umat ini untuk berzakat, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat ketika itu untuk bisa membeli pasar dari masyarakat Yahudi, dari komunitas Yahudi di Madinah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memahami bahwa perintah zakat sekaligus juga adalah perintah penguatan ekonomi umat. Ini yang saya maksudkan sebagai new normal di dalam memahami Al-Quran kita. Bahwa Al-Quran ini jangan dipahami secara pasif. Ya. Mungkin sama ketika kita membaca ayat dalam Al-Quran. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Siapa yang masuk di Masjidil Haram itu akan menjadi aman. Tapi kan kita dapati bahwa di Masjidil Haram juga ada copet gitu. Ada juga pencuri. Ya. Lalu apa artinya siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman? Kita yang harus menjadi sumber keamanan. Jadi jangan mencopet, jangan mencuri, kan begitu maksudnya. Masa sudah di Masjidil Haram masih mencopet, kan begitu. Nah itu yang dimasukkan oleh Al-Quran. Artinya apa? Di new normal ini umat Islam dituntut untuk mendatangkan sesuatu yang baru. Termasuk dalam kita beragama ini. Pemahaman yang baru, yang lebih dinamis, pemahaman yang lebih terbuka, dengan wawasan yang lebih luas, dan mudah-mudahan dengan itu memang kita menjadi generasi muslim yang baru. Jadi saya tidak memahami new normal itu kembali kepada kehidupan lama kita, seperti sebelum COVID-19. Karena kalau new normal dianggap kembali kepada kehidupan normal seperti yang dulu, itu bukan new namanya, itu namanya all normal. Itu normal yang lama dulu. Maka mudah-mudahan new normal ini betul-betul berdatangan sesuatu yang baru. Maka para ulama kita tentu juga harus melihat kembali ya, beberapa aspek dari keberagamaan kita. Sistem pendidikan agama, kemudian konklusi atau kesimpulan-kesimpulan hukum yang selama ini kita pahami dalam beragama juga, apakah itu masih sejalan atau tidak. Ya. Tentu dengan satu catatan, tetap berada di dalam ruang lingkup Alkitab was Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian kita selalu melakukan ijtihad sehingga kita akan menemukan jalan-jalan atau alternatif-alternatif baru dalam upaya untuk kita hidup secara lebih baik lagi pada masa pasca COVID-19 ini. Nah, ini juga termasuk dalam hal pernikahan, ya, tanpa mengurangi sama sekali fondasi Al-Quran dan Sunnah, tapi di atas Quran dan Sunnah itu kemudian kita memutar wawasan kita, pikiran kita, bagaimana menemukan jalan keluar ketika kita tertumbuk pada sebuah permasalahan. Ya. Akad nikah yang biasanya kita harus berhadapan, ya, tapi kebetulan ada COVID-19, apakah itu harus menjadi penghalang untuk terjadinya akad nikah bagi seorang calon suami dan istri? Maka sekarang bisa lakukan online. Ya, semasa COVID-19 ini, saya misalnya menikahkan beberapa orang ya pakai Zoom. Ya, saya di rumah, lalu kemudian mempelai wanita dan pria di rumah mereka,
bersama saksi-saksi, dan kemudian kita nikahkan. Nah, ini kan bagian dari new normal yang terjadi. Pertanyaannya, apakah itu sah secara Islam? Nah, ini kemudian ijtihad akan terjadi di sini. Jadi intinya adalah Islam kita ini alhamdulillah adalah agama untuk semua zaman, semua tempat, dan semua keadaan. Islam itu nggak pernah tertumbuk dan terhenti hanya karena keadaan yang berubah. Di saat COVID, ya Islam tetap jalan. Di saat tidak ada COVID-19 juga Islam tetap jalan. Maka inilah kemudian kita umat Islam dituntut, dan khususnya para ulama, dituntut untuk selalu membuka wawasan, ada ijtihad-ijtihad baru, ya within the context of Quran dan Sunnah, pada batas-batas Quran dan Sunnah, tidak keluar dari Quran dan Sunnah, maka insya Allah itulah yang kemudian akan menjadikan kita dinamis di dalam beragama. Kita tidak pernah terhenti, kita tidak pernah lemah, kita tidak pernah merasa bahwa we are hitting the wall, kita tertumbuk kepada tembok, nggak bisa lagi jalan, we are stuck gitu. Dalam Islam ini selalu sesuatu ada jalan keluar, ada solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah meringankan untuk kita semua dan senantiasa menjaga kita semua. Nanti kita akan sambung lagi diskusi-diskusi singkat dan sederhana ya. Selepas olahraga pagi di kota New York. Mudah-mudahan teman-teman di Indonesia semua sehat walafiat. Dan mudah-mudahan COVID segera berlalu dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, salam dari kota New York. Salam sehat selalu dan berkah. Qadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.